Pada tanggal 31 Agustus 1972, Mahkamah Militer Luar Biasa mengajukan Sersan Udara Anis Suyatno sebagai saksi dalam kasus G30S PKI. Kesaksiannya menyebutkan berbagai keterlibatan PKI dan AWRI dalam peristiwa tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul banyak pertanyaan. Apakah kesaksian ini berdasarkan fakta atau hanya bagian dari skenario politik yang lebih besar? Menurut buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai karya Sugiarso Suroyo, Anis Suyatno mengaku disumpah menjadi kader PKI pada tahun 1954 di Yogyakarta. Menurutnya, penyumpahan dilakukan oleh Pono. Caranya dengan berjajar menghadap tembok, di mana terpancang gambar DNA Idit dan bendera merah Palu Arit. Dengan mengangkat tangan kiri mereka harus mengikuti sampah yang diucapkan oleh Pono. Sersan Anis Suyatno juga mengungkapkan, kenapa dia tertarik masuk PKI. Kata dia, ia tertarik masuk PKI karena dijanjikan jaminan sosial yang lebih baik, serta kepangkatan yang bakal diperjuangkan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam latihan di Lubang Buaya, sekitar 4.000 orang PKI ikut serta dengan dukungan logistik dari AWRI. 30% di antaranya adalah wanita. Latihan dibagi 8 tahap. Logistik didapatkan dari AWRI lewat tertuduh Kolonel Sudiono. Anis juga bercerita bahwa tanggal 30 September 1965 ia ada di Penas. Tanggal 1 Oktober 1965, rumahnya yang kosong dijadikan Cenko 2. Sedang Cenko 1 kemudian dipindahkan ke rumah Suwardi yang ditempati Aidit. Salah satu pengakuan yang paling mengejutkan adalah saat ia diperintahkan mengantar surat dari DNA Aidit kepada Letkol Untung Syamsuri. Pada pukul 11, Anis Suyatno mengakui disuruh oleh Mayor Udara Sujono mengantar surat yang katanya dari DNA Aidit untuk disampaikan kepada Untung dan kawan-kawan di Cenko 2 atau di rumahnya. Setelah dibaca oleh Letkol Untung Syamsuri, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, Mayor Udara Sujono, Letkol Udara Heru Atmojo, Syam Kamaruzaman, dan lain-lain, surat ditandatangani oleh Letkol Untung Syamsuri dengan mengucurkan air mata haru. Surat kemudian disampaikan kepada Kapten Suradi untuk dibawa ke RRI dan untuk seterusnya disiarkan. Belakangan Anis mengetahui bahwa surat tersebut adalah daftar pengumuman Dewan Revolusi, di mana ex-Letkol Untung Syamsuri tercantum sebagai Ketua Dewan Revolusi. Mungkin karena itu pula, Letkol Untung Syamsuri menangis haru dan bangga ditunjuk Aidit sebagai Ketua Dewan Revolusi. Namun, seberapa kuat bukti di balik pengakuan ini? Kesaksian Sersan Udara Anis Suyatno dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub pada 31 Agustus 1972 perlu ditelaah secara kritis. Beberapa aspek penting seperti tekanan politik, ketidakabsahan hukum, dan kejanggalan dalam narasi yang disampaikan harus menjadi bahan pertimbangan sebelum menerima kesaksian tersebut sebagai fakta. 1. Potensi tekanan dan manipulasi dalam sidang Mahmilub. Sidang Mahmilub yang berlangsung setelah peristiwa G30S berada dalam kendali penuh rezim Orde Baru. Pemerintah saat itu berupaya membangun narasi resmi yang menghubungkan PKI dengan peristiwa tersebut guna melegitimasi tindakan represif terhadap simpatisan dan anggota PKI. Dalam kondisi seperti ini, kesaksian para saksi, termasuk Anis Suyatno, berpotensi besar disampaikan di bawah tekanan atau bahkan direkayasa. Lebih jauh, banyak saksi dalam berbagai sidang terkait G30S yang kemudian mengaku bahwa mereka dipaksa memberikan pernyataan sesuai dengan narasi yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, kredibilitas kesaksian Sersan Udara Anis Suyatno menjadi semakin diragukan, terutama mengingat banyaknya kepentingan politik yang bermain dalam sidang tersebut. 2. Tidak ada bukti konkret mengenai upacara penyumpahan PKI. Anis Suyatno mengklaim bahwa dirinya disumpah sebagai kader PKI dengan menghadapkan diri ke gambar DNA Aidit dan bendera Palu Arit. Klaim ini tampak lebih sebagai upaya membentuk citra ritual mistis dan klandestin dalam organisasi PKI. Padahal, sebagai partai politik yang legal hingga tahun 1965, PKI memiliki mekanisme perekrutan yang terbuka. Tidak ada bukti kuat
baik dalam dokumen resmi maupun penelitian sejarah, yang menunjukkan bahwa PKI menerapkan metode penyumpahan semacam ini. Lebih lanjut, penggambaran PKI sebagai organisasi dengan ritual penyumpahan yang bersifat rahasia tampaknya merupakan bagian dari propaganda yang bertujuan menciptakan kesan bahwa PKI beroperasi dengan cara yang tidak lazim. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa PKI adalah partai politik terbesar keempat di dunia pada saat itu dan memiliki sistem keanggotaan yang lebih mirip dengan partai politik konvensional dibanding organisasi rahasia. 3 kejanggalan dalam tuduhan keterlibatan AURI dalam G30S. Kesaksian Anies Suyatno juga menuduh bahwa personel AURI terlibat dalam penyediaan logistik untuk latihan di Lubang Buaya. Namun, kajian sejarah menunjukkan bahwa tuduhan tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk melemahkan Angkatan Udara yang saat itu lebih dekat dengan Presiden Soekarno. Tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa institusi AURI secara resmi terlibat dalam gerakan tersebut. Selain itu, laporan-laporan independen menunjukkan bahwa latihan militer di Lubang Buaya lebih merupakan pelatihan untuk organisasi sukarelawan daripada upaya kudeta berskala besar. Klaim bahwa AURI memasok logistik untuk kegiatan tersebut tidak didukung oleh bukti kuat dan lebih cenderung merupakan bagian dari strategi politik untuk menciptakan keterkaitan antara AURI dan PKI. 4. Ketidakjelasan peran dalam penyampaian surat DNA Idit. Anies Suyatno mengaku diperintahkan mengantar surat dari DNA Idit kepada Letkol Untung dan kawan-kawan yang kemudian dibaca dan ditandatangani dengan penuh emosi. Namun, terdapat beberapa kejanggalan dalam klaim ini. 1. Tidak ada bukti fisik yang menunjukkan keberadaan surat tersebut. 2. Tidak jelas apakah surat itu benar-benar berasal dari DNA Idit, atau hanya asumsi berdasarkan narasi yang dibangun setelah peristiwa G30S. 3. Hingga kini, tidak ditemukan dokumen asli yang menyatakan pengangkatan Letkol Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi. 4. Tidak ada saksi independen yang bisa mengonfirmasi peristiwa ini, selain mereka yang sudah dituduh sebagai bagian dari gerakan tersebut. Sebagai tambahan, jika memang benar DNA Idit mengirimkan surat yang begitu penting, seharusnya ada dokumentasi lain yang mendukung klaim tersebut. Namun, dalam berbagai penelitian akademis dan investigasi independen, tidak ada bukti yang dapat menguatkan cerita ini. Jadi, apakah kesaksian Anies Suyatno dapat dipercaya? Dari berbagai aspek yang telah dibahas, ada banyak kejanggalan dalam pernyataannya. Berdasarkan analisis di atas, kesaksian Sersan Udara Anies Suyatno dalam sidang Mahmilu patut diragukan keabsahannya karena beberapa alasan utama. 1. Sidang berlangsung dalam suasana politik yang tidak netral dan cenderung diarahkan oleh kepentingan Orde Baru. 2. Tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim-klaim yang disampaikan, terutama terkait metode penyumpahan PKI, keterlibatan AURI, serta keberadaan surat dari DNA Idit. 3. Narasi yang disampaikan selaras dengan propaganda resmi yang bertujuan membangun citra negatif terhadap PKI dan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan rezim saat itu. 4. Beberapa saksi dalam sidang terkait G30S diketahui memberikan kesaksian di bawah tekanan, sehingga kredibilitas kesaksian dalam Mahmilu perlu dipertanyakan lebih lanjut. Dengan demikian, tanpa adanya bukti yang lebih kuat dan kredibel, kesaksian ini tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuktikan keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S. Penyelidikan lebih lanjut dari sumber independen dan dokumentasi sejarah yang objektif diperlukan untuk memahami peristiwa ini secara lebih akurat dan adil. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesaksian ini merupakan kebenaran atau bagian dari rekayasa politik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.